Bingung. Sampai mau buka. Selamat datang kembali bersama dengan gua Michael, Gua Robert. Halo. Ya guys. Jadi ini cuma inilah ya, sekedar intermezzo. Kita kan fokusnya di podcast dan juga YouTube dan kebanyakan ngebahas horor nih. Cuma mungkin jadi kebanyakan ngebahas horor, kalian nggak ada yang ngelihat muka kita dengan jelas nih. Mungkin kangen dengan kebanyolan kita, nggak terlalu serius. Kita capek nih, serius-serius mulu kan, sampai dikejar-kejar suara, dikejar-kejar challenge apa namanya kemarin tuh. Lingser wangi jedak jeduk. Lingser wangi jedak jeduk. Kalau kalian masih penasaran kontennya seperti apa, belum tonton di bawah. Di bawah tonton kan, video sebelumnya. Ya di bawah sini pasti ada. Di sini. Gak di endorse, bro. Nih, soju. Bulan Ramadan. Berkaitan dengan apa yang kita omongin hari ini pembukanya adalah soju. Gak kan mic doang, gak ada isinya. Sini guys, ada endorse. Tolong lah, please lah. Gue lebih butuh ini yang endorse sih sebenarnya. Udah muak gue. Gak apa-apa ini. Gak apa-apa. Apa namanya, kita tuh kan konsep kita itu juga sebelum ke topik pembahasan kita ya, gue pengen intermezzo. Bang, kok horornya banyol mulu ya? Ya karena kita capek guys. Agak susah kita mau beneran serius dan ketakutan tuh sampai beneran kejadian ada baru kita bener-bener takut. Ya kalau belum mah kita sompral aja terus. Lu seumur hidup ketemu kuntilanak ngapain? Tawa kan? Sekali-kali lu yang ketawain bro. Sebelum dia ketawain dulu. Bete dia anjing. Nah jadi kemarin tuh ya ada unexplained fenomena kali ya yang video kita terakhir tuh. Mau di-spill apa nggak sih? Jangan, biar nonton aja. nonton aja lah. Lu bisa kasih cuplikannya nggak sih? Atau nggak usah? Jangan, nonton aja. Langsung aja ya. Linknya di bawah. Pokoknya kalau lu nonton, awas gue tonjok anjing. Jauh. Tonjok virtual. Tangan lu nggak ngeri anjing. Tonjok sama tangan kucing nih. Pokoknya tangan manusia ini. Pokoknya lu kucingan ini. Lu kalau misalkan pas lagi nonton lu kupingnya bener-bener dengerin aja. Dengerin. Pakai headset gedein. Belum pernah kan dengerin Lingser wangi jedak jeduk? Ya sekarang udah bisa ketawa-ketawa karena sudah lewat beberapa minggu. Iya, beberapa waktu lah. Beberapa waktu ya. Lupa kita juga. Saat itu malam tidak ada yang tertawa dan pulang hanya bengong sepanjang jalan. Bengong gua asli. Emang lu bengong? Boloho deui anjir. Gua jadi boloho lagi, mode boloho. Tapi kita tadi juga habis lewat daerahnya lagi. Kebetulan tuh di depannya juga ada rumah kosong. Gua nggak lewat, lu pada ninggalin. Oh shit. Lupa. Enggak, motor lu aja yang lama. Iya, lupa makanya gue bilang motor lu aja jelas. Oh, bukan, motor lu enggak lama. Yang bawahnya aja yang lama. Enggak ada bentok gitu. Biasa motor listrik. Yang mau lihat Mia Begal boleh cek profil. Motor listrik mah pakai baterai yang pakai powerbank. Jadi kalau habis anak yang powerbank. Anyway, motor Mio siapa yang mau restorasi boleh kontak Anda. Enggak. Begini Pak. Enggak, jadi ini apa namanya? Tadi kita habis lewat lagi. Nah, sebenarnya itu pas kita kemarin habis konten di Menara Air Moxon itu, kita sempat udah beres, kita keluar dan kita sempat berhenti di depan rumah kosong yang terbengkalai. Nah, di situ kita disamperin orang nih. Ditanyain mau ngapain. Nah, kita jelasin lah mau ngapain kita di situ. Nah, samperin. Terus lu sih balik duluan. Tai, gue di mana ini orang ninggalin gue. Nah, terus habis itu orang itu ngomong kalau misalkan konten mah di sini nih di rumah kosong ini, karena di rumah kosong ini dulu sekeluarga itu meninggal, entah itu wajar atau tidak wajar, dia nggak cerita ya, meninggal. Dan kita sempat cross check ya, benar apa enggak ceritanya? Meninggal tidak wajar, desas-desusnya karena pesugihan. Serius tadi ada yang nyamperin. Nah, oke guys, ini gue juga baru dengar nih. Nah, karena motor lu lama. Pas kita find out itu dan emang kayak gitu guys. Oh berarti welcome nih. Buat dikontenin. Bukan, nanti next episode kita akan di situ. Tergantung tapi Alung berani nggak masuk ke situ.
Berani. Kendalanya tuh dari kemarin di situ. Berani di maksud nggak kenapa-napa begitu lewat rumahnya. Nggak kayak gue nggak pernah di Wah, kenapa itu auranya negatif banget? Negatif banget. Kalau auranya aura kasih gue masuk kan. Ya, bonceng Bani kan tadi terus tadi ngomong, gue sesak napas gue pada lewat di sini doang. Enggak ini auranya marah banget di sini kayaknya. Tapi kalau yang gue bonceng itu ya emang sefrekuensi sama kita. Mau ngapain sih? Paling gelap. Gue bilang harus lewat makanya lu tadi. Enggak, gue lewat yang itu, yang jalan kita kemarin pulang. Jalan yang kita buka puasa siang-siang. Iya, jadi bentar. Ya. Nah, ya oke. Nah, temanya kita buka puasa siang-siang. Nah, udahlah pokoknya itu nanti next konten. Jadi kalau misalkan kalian berarti welcome lah ya. Welcome ya orang-orang sekitar. Tergantung gua kan. Penasaran, kalau kalian penasaran pantengin terus halaman belakang podcast baik di YouTube, Instagram, TikTok, podcast, platform segala macam namanya sama. Oke. Halaman belakang podcast. Ya. Pantengin terus kontennya. Oke, segitu aja dari kita. Si Alung insya Allah berani. Kalau belum berani coba Alung Asyadu. Ini udah aman gua pakai ini. Jadi kita hari ini mau bahas apa sih? Jadi hari ini sebenarnya kita mau bahas kalau kalian punya masalah dengan gigi, kalian bisa datang ke Dharma Dental Clinic. Lokasinya ada di Jalan promosi. Jalan Kertabumi. Jalan Kertabumi dan juga Jalan Kertabumi. Belum, masih coming soon. Oh, masih belum. Masih coming soon. Dikelar coming soon. Kita spill nanti dekat. Butuh karyawan katanya cewek. Dharma Dental Clinic kalau mau di-endorse bilang aja. Lili. Oh, yang punya ya. Kan keluarga. Owner ya, Pak. Iya, betul. Kalau butuh gigi kita mau endorse gigi, gue siap pasang satu gitu emas gitu. Bisa. Ini nih. Giginya gigi ninja nih. Jadi kita mau bahas apa sih hari ini? Sesuai dengan bulan suci Ramadan ini ya kita mau bahas soju. Mana soju tadi? Bukan, nggak ada endorse nih, nggak ada tulisannya nih, miring kayak gini nih gua. Jadi kita mau bahas pengalaman kita di bulan Ramadan kali ini. Betul. Ya memang pengalamannya kurang lebih ya berbeda banget sama waktu kita masih kecil. Soalnya ini lustrik. Gue lustrik. Lu kalau bete kan FYP tuh bar takjil nih habis ini bar takjil. Jam 3 jam 2 udah sama gua berdua. Jadi takjil. Apa 3 nih dia 3. Dia kalau enggak libur nih buat takjil juga deh. Pokoknya jangan sampai orang-orang di belakang kita kebagian sisanya. Jadi gua seminggu libur 2 kali ya di situ gua puasa. Gua ya udahlah ya, belum. Tapi walaupun gua bukan dari kalangan agama kalian, tapi kalian siapa nih? Iya kali. Iya betul. Kan agnostik. Gue coki pardede banget say. Tapi gue kan mendekati Paskah, jadi gue memang puasa, tapi gue mengikuti puasanya. Ya entah sih sebenarnya puasa buat Paskah atau puasa buat apa, tapi gue mengikuti puasa itu. Tapi puasa lo? Puasa. Tapi ada 3 kali gue bolong. Apa? Gak pernah lihat lu puasa? Iya kan, lu kan beda sih, lu malam gue pagi mulu. Oh, iya. Bolong yang terakhir boleh gua spill itu bolongnya di tempat nasi Padang. Betul. Ini anjing ini tiba-tiba ya nelfon pakai nasi Padang. Makan, ayo mana nasi Padang. Oke. Kebayang bumbu rendangnya walaupun gua makan nasi Padang nggak pakai kuah-kuah dan pedas-pedas. Berarti sama kayak gua tadi, emang setannya tuh ini sebenarnya walaupun cuma puasa 2 hari. Tadi gua juga siang gitu. Oh iya. Lagi servis mobil. Kan lu listrik. Ya tapi ada niatan. Lagi puasa. Masih puasa tadi. Gue sampai siang tuh masih puasa. Siang tuh masih puasa. Oh berarti puasa nggak puasa gimana aja kan? Ditelepon kan. Mana di mana? Servis mobil gue naon. Lapar kan? Hang dar naon. Sop jando. Jadi guys. Dia mau ngajak gue makan. Ngajak gue makan. Enggak, gue ngajakin gue dulu. Dulu. Kan gue mau mabar kan tadinya. Mabar ya ngena juga nama. Terus masa 2an doang? Siapa sih lo? Nah, lu udah makan tadi tuh yang lu nyuci baju. Iya, betul. Gua harus cuci baju. Okay. Jadi pengalaman pertama yang di Rendang ini, jadi ada beberapa jadi di dalam satu perumahan itu kan ada ruko-rukonya gitu kan, yang biasanya di depannya tuh ruko jualan apa. Di daerah situ nasi Padang tuh ada 4 kali. Ya.
Mana sih lu? Yang gue pengen itu pindah tempat. Ya. Ada, tapi pindah tempat. Yang ada mulai McD-nya sampingnya itu. doang. Yang ada McD-nya itu. Dan gue cerita dulu sedikit kondisi minimarket. siang itu panas banget. Panas banget. Panas banget. Kita naik mobilnya AC nggak kerasa ya? Iya. Yang gue pengen tuh Bukan nasi karena padang. rusak. Bukan. Kalau ini rusak kan AC-nya. Kalau ini Kotor, bukan Nah, gue tuh pengen banget nasi padang yang satu itu karena gue kemarin tuh ngeliat temen gue makan kayaknya enak banget. yang ada kan, sih. ininya, gue tebak dulu nih lo makan apa? Wali. Bukan. Wali apa aja? Penyanyi goblok Wali. Bukan. Yang ada kuah-kuahnya itu kan. Yang ada muda-mudanya pokoknya. Yang ada di aplikasi ojek online. Enggak, maksudnya lauknya apa? Oh lauknya? Oh nah belum sampai Oh, situ. ya, belum. Gue pengen ya lauknya gue pengen yang ada berlemak-lemak gitu lah, jeroan lah. Oh, bundo biasanya ada bundonya bundo muda. Nasi padang Bundo muda. Gak pernah gue liat RM Bundo muda. Siang malam muda nggak mungkin, masih masuk akal bundo. Bundo muda. Bundonya memang gue sering banget melihat Bundo. Mudanya ini loh. Nah, terus Agak ganggu nih mudanya. lauknya. Apa lo waktu itu ya? Oh jadi gini. Kan lu anjing ini. Jadi gini. Makanya gue tadi nggak ikutan ngejokes biar gue tadi nggak lupa. Jadi yang gue pengen tuh ternyata pindah tempat. Si bundo Nah muda pas ini. udah nyampe, terus gue tanya, lu mau yang gue pengen atau mau yang ada di we. depan tadi yang kelihatan lebih classy? Karena pas lebih dia mahal. ngajak makan Padang, gue pikir restoran yang di depan. Yang classy, Ya namanya ini, gue pikir itu namanya itu juga. ternyata bukan. Yang lebih classy, baru dan rapi gitu. Karena gue pernah makan situ dan menurut gue enak. Dan gue tuh pengennya yang agak nasi padang setengah jorok yang rame banget. Ya dan porsinya kayak berindavan. Kan. Karena gue lapar banget kan. Kayak makannya lu bisa gini-gini. Nah, Gitu tuh. lu mau yang mana? Mau ini apa mau yang depan? Kayak yang depan deh, lebih bagus gitu tempatnya, lebih nyaman. Oke lah. Yang classy itu. Gue pikir karena ya udah ruangannya tertutup, udah pasti pakai AC gitu kan, pasti dingin dan emang Oh. udah dingin begitu masuknya Enak, dingin. Pelayanannya juga bagus gitu Tidak kan. salah pilihan aing. Akhirnya si Alung tuh pesen ayam bakar, Goreng. Ayam Ayam goreng goreng. pakai serundeng, pakai serundeng, terus bumbu padang, bumbu rendang sama. Itu nama makannya enggak terima endorse. Udah dipuji-puji. Oh, boleh sebelah McD ya kan posisinya. Oh, sebelah. sama ada ya sebelah perkedel. McD ada. Baru Perkedel sama- Depannya kali. Enggak, sebelah McD. sebelahnya pas Apa orangnya udah jadi tuh? Udah jadi. Enak banget. Itu kan ruko baru kan? Enak banget. Terus. ayam serundeng, terus perkedel sama telur ya? Ya. Sama telur. Nggak usah pakai sayuran, pakai daun singkong aja. Ya, Sama karena nasi. Fun Nah, fact, saya tidak suka pedas. fun fact, kok Alung nggak suka pedas. Sama Dan sekali. gua bingung kenapa sih kok Alung minta bumbu rendang. Betul. Oke lah. Terus gua tanya si mbaknya, kalau classy gini biasanya ada yang gua suka nih. Banyak. Ini ada Manggilnya udah nggak? Kayak yang cowoknya. Oh, ini Enggak. apa udah gitu? Itu terus gua bilang, nih ada usus nggak? Terus dia aja. Ternyata nggak ada. Tambosu lah, tambosu. Tambusu beda. Oh, Tambusu iya, tuh usus yang diisi Tahu. diisi sesuatu. Gua nggak suka. Gua maunya usus. Terus Lalu? kata si Uninya nggak ada. Terus adanya juga otak. Menarik. Otak. Menarik. Oh, bilang otak. Pakai kasih bumbu rendang, sambal yang banyak. Oke. Terus kita mau bawa nih si piringnya ya. Nggak usah mas. Nanti Dibawain diantar. aja. Anjing. Gila. klasik, iya. Enak kan? Makan nasi padang lu datang cuma tinggal cuci tangan, makan. Piring kan dibawain. Disuapin nggak? Enggak. Tapi ada servisnya. Kecewa yang Gua yang nyuapin tapi. sama si Uninya tuh ada gimana sih Uni? Terus pas gua rasain si nasi padangnya ini manis berempah, pantesan si Alung ngajakinnya ke sini emang Oh, anjing. cuman Tapi kan Nasinya. tipikal restoran Padang yang mahal tuh kan emang bukan yang awalnya kan kayak- kita nggak expect itu mahal dan gua waktu itu makan juga dibayarin kan. Oh, kayak pagi sore. Dan makanya gua mikir kayak ya semalam nasi padang berapa sih gitu. Iya. Paling 20.000, 30.000.
Dan kita berdua habis 80 sekian ribu. Anjir, berdua. Gua nggak expect sama si Alung adalah nasi pertama yang kita dikasih itu hitungannya satu nasi, tapi bukan nasi putih, nasi rames. Nah, harganya 12.000 nasi doang. Jadi dia nambah nasi kan. Kalau makan di tempat kan satu cepuk doang. Ya, pokoknya intinya udah jadilah sepaket nih nasi ayam apa segala. Biasanya kan nasi rendang 13.000, tambah nasi goceng di 18. Ya. Nah ini enggak, nasi ramesnya 12.000, otaknya 20.000, nambah nasi goceng, es teh manis goceng. Anjir. Udah kayak pagi siang malam itu. Gue langsung. Nah, terus kan bagi-bagi nih. Dibagi. Pas mau bayar terkendala. Handphone dia susah. Udahlah transfer aja ke gue yang bayar. Kebayar 86.000 ya. 80 sekian lah pokoknya. Sekian, Dibagi-bagi dong. Dia dengan nambah nasi harusnya otak gua. Dia makan otak juga. Harusnya dia lebih mahal dong. Ternyata gue lebih mahal. Kenapa? Menurut lauk lu kali? Cuman ayam goreng, perkedel sama telur udah. Ternyata mahal banget. Nggak tahu. Pokoknya nggak minta bilnya lu. Minta, cuman pas gue hitung, misalnya 86.000 nih, dia 40.000, gue 46.000. Oh, nggak banyak lah ya. Jadi mahalan dia. Mahalan gue, padahal gue nggak nambah nasi. Ya udah, nama es teh manis aja sama lagi es teh manis. Dan dia makan ayam, gue makan otak yang notabene lebih mahal. Harusnya. Kenapa gue lebih mahal makan ayam anjing? Ayamnya memang kecil, tapi enak. Oh, gue tahu kenapa. Kenapa? Karena otak belum tentu punya ayam sudah pasti punya otak. Enggak sih. Otak memang tidak punya ayam. Nggak tahu kalau otak punya ayam dia hidup dong. Iya makanya. Tapi ayam punya otak. Bener kan? Tapi yang dia makan otaknya segini. Otak ayam kebayang kan segede apa dong. Lebih ke arah gini sebenarnya guys. Karena ayam tuh kalaupun lu pesen paha, kalau ayam dibagi-bagi, pahanya tuh ada 2. Yeah. Dadanya ada 2, sayapnya ada 2, mata, paruh semua. Otaknya tapi cuma 1. Kecil lagi. Pantatnya bisa dibagi 2 ayam tuh. Otak kagak bisa dibagi 2 aja, udah kecil. Tapi yang gue makan sih bukan otak ayam. Apa otak ayam ya? Gak mungkin. Kecil otaknya segini. Ini anjing otak ayam. Kayaknya gue rasa itu otak kambing. Gak usah kambing lah, tapi udah dipotong-potong dan enak banget sih. Dan enak, memang enak. Jadi ini kan masih puasa ada 2 minggu lagi ya? Salah. Seminggu. Biar lu strict sampai 2 minggu ke depan. Kalau gue kan puasanya udah beres, karena udah paskanya udah lewat, udah selesai, ya kan? Nah biar lu strict, gue visi misi foya selain foya, visi misi gue adalah membuat lu strict selama 30 hari. Gue tuh sehari. Gue tuh kan kemarin kita ada challenge ya. Nggak, karena gue kesel sama dia, Cok. Kenapa? Lu inget gak hari pertama puasa? Gue telepon lu siang-siang. Ingat? Iya lupa gue. Oh ya, ingat. Gue telepon dia siang-siang. Gue bilang, makan yuk. Puasa gue. Ya anjir gue makan sendiri dong. Ya udah gue makan mie tuh, mie yang kesukaan kita biasa langganan. Gak mau dia. Tiba-tiba ternyata gak puasa. Asu, dia masak Indomie. Mendingan pergi makan sama gue anjing. Itu alasan gue apa ya? Nggak, gue puasa. Ya udah. Alasan gue apa ya? Gue juga pengen. Sudah makan mie, bangsat. Alasan lu cuman gue baru bangun gara-gara lu, jadi gue pengen mie. Gak make sense anjing. Gak kayak itu apa ya? Gue tuh lupa deh. Kayak gue tuh tidur kan, lu bangunin telepon, anjing kan gue puasa gitu. Gue matiin telepon, tapi gue lapar. Kayak gitu deh. Pokoknya yang gue kan nggak tahu alasan lu, yang penting yang gue tahu gue ngajak lu nggak mau, karena gue pikir lu pasti mau, karena ya udah lu dari tahun ke tahun juga nggak bakal puasa juga kan. Tapi setidaknya mungkin ada seminggu dari total 30 hari itu ada total 7 hari atau 8 hari lu puasa lah. Enggaknya niat Allah tuh mencatat niat lu gitu. Nah kali ini karena gue dendam, tiap gue subuh tuh gue niat, Cok. Hah? Niat. Iya niat, cuman lu nggak jalanin. Kalau di Islam itu ada niat apa, malaikat sebelah kanan tuh menulis kebaikan, sebelah kiri tuh menulis kejahatan kan. Itu kayaknya malaikat yang nulis kebaikan gue tuh tipeknya habis dah. Apa? Puasa tipek, puasa tipek gitu mulu. Udah niat nih. Wah, you bener-bener bisa malaikatnya dari Inggris nih. You bener-bener kelas. You bener-bener kelas. Niatnya subuh puasa. Pas lu tiba-tiba gak puasa, kata malaikatnya modal up you anjing. Jam 7 teh malaikatnya ambil ngeliatin gini. Ngetik naon ya? I cenah. Oh I N G P O. Ingpo.
OTW. Gue balas OTW. Ayo kopi tahu. Keren kita datang. Tapi lu menyadari gak sih puasa kali ini tuh kan biasanya tahun kemarin gue menyadari bahwa di tempat SBT tuh minggu kedua, minggu ketiga tuh udah pada rokok lah. Banyak yang batal lah. Tapi kali ini tuh sepi banget, Cok. Mungkin banyak orang jam berapa? Kali. Pagi loh. Maksud sih? Kan ramai, ingbonya pagi. Enggak, selain kita. Mulai ada tuh jam 10, jam 11. Udah banyak? Ya, Udah banyak. Oh, nanti gua aja yang nggak update ya. Ya kitanya aja dari pagi sampai sore ada di situ. Gue tuh kadang-kadang sempat kepikiran kan, puasa. Begitu jam 7 tuh kayak, ngetes dulu info OTW. Malaikat teksnya. Info. Anjir. Gak kayaknya kalau sekarang tuh gue lihat subuh tuh puasa gitu. Malaikat tuh udah kita nunggu jam salapan mau info ditulis ke aing. Biar bisa ditipek deh. Lu bilang manusia itu ada 2 malaikat yang mencatat. Iya. Kayaknya yang malaikat kiri lo yang mencatat kejahatan Ingetin. AFK. Udah pasti itu, Kak. Udah pasti gue udah catatannya sampai akhir puasa tuh udah pasti itu. Eta puasa udah catat kemana? Eta yang sebelah kiri ngomong gitu. Itu puasa nggak lo catat? Kalau mana yang lu catat? Nunggu jam salapan Mana lah yang nulis? Aing mah geus di akhir bulan dia. Nah, tujuan gue membantu malaikat yang kiri lo itu. Karena gue dendam sama lo. Pantesan gue kalau jalan tuh miring gini, guys. Amin. Capek banget gue. Bukunya tebelin. Yang sebelah kanan tipis. Sampai pakai flash disk anjing. Isinya sama cuman puasa coret. Ya artinya buat kosong ya. Udah malam gue 21 harusnya kita berpuasa, cuy. Iya. Lu besok puasa? Puasa dong, libur. Oh, Kayaknya gue ada nanti. nanti. Ada. Nanti. Rebo kayaknya. Jangan dulu catat. Tar lu. Rebo gua libur sih. Rebo itu gue juga ngambil libur. Gue ada keperluan keluarga gitu lah. Gitu ketemu orang banyak, gue malu dong kalau napas gue nggak bau. Tapi di jalan pengen ngerokok nggak sih? Asli lo. Nggak dong. Ada yang nemenin soalnya. Nggak, gue ngerokok di jalan sebeli gue. Tapi gue tidak merasakan puasa kali ini pada bau sungut. Kenapa ya? Ya karena nggak ada. Biasanya nih teman-teman kita di tempat kita mencari uang, biasanya pada bau sungut tuh kalau puasa. Kok sekarang tidak pada bau sungut? Apakah mereka, coba guys, menurut kalian, apakah mereka ternyata apakah ternyata mereka hanya pura-pura di depan pas jam 6 tuh pura-pura anjing, ayo buka tuh, ayo batalin, ternyata emang udah batal dari jam 9 atau dari jam 11. Menurut kalian gimana guys? Coba kalian, menurut kalian banyak orang-orang munafik kasih di dunia ini? Fake. Gak kayaknya kalau yang gue rasain itu juga puasa. Tapi jam 6 pagi tuh gak habis muter-muter tuh. Tapi jujur semua orang tuh udah tahu buat tuh puasa. Pasti semua orang tuh kalaupun ditanya, si Andre puasa nggak? Maaf, saya puasa. Tapi fotonya di warteg. Tapi pasti orang tuh bilang puasa dia. Stikernya itu. Masa pandai puasa tapi lagi gini anjing. Abi. Itu ada 2 versi lagi. Oh, saya puasa. Iya, Ada 2 versi. satu versi apa? Versi yang pertama sama, tapi gelap. Versi kedua lebih terang. Pasti pada nanya, si Bob puasa nggak? Puasa lah. Si Bob pasti puasa, tiap hari juga puasa dia. Tapi maghrib ke subuh. Tapi gua kepo ya. Maksudnya kalau dari gua kan memang tidak puasa tuh tidak yang sahur dan buka. Kalau gua kan memang menahan apa nih yang paling buat gua, misalkan gua paling suka sama ini. Ya gua selama 40 hari ya tidak menyentuh ini misalkan. Atau gua misalkan gua nggak bisa lepas dari ayam goreng misalkan. Atau gua setiap hari gua orangnya harus makan banget. Ewean gitu. Ramadan. Jangan dengerin kan. Atau bisa dibalik nggak sih? Apa? Lu melakukan apa yang paling lu nggak suka gitu? Enggak, karena Ibadah, karena kalau gue nggak suka, gue pasti nggak lakuin. Contohnya ibadah.
makan pedas. Enggak, kalau misalkan kan konsepnya gini. Dikulum cowok. Kan paling gak suka kan lu? Bukan paling gak suka, bukan gak mau, bukan gak suka lagi tuh. Gak mau. Udah pernah. Guys, video ini banyak gosip. Tolong menurut kalian apakah gue suka cowok? Waktu itu kena gigi lagi. Aduh, makanya sudah sedikit tips dan trik buat kalian. Kalau kira-kira kalian dikulum, remes, belum siapa tahu rasanya sama. Kita bahas puasa aja. Tapi ini nggak mau puasa ya? Ngomong puasa. Sebenarnya gue ada misi di awal bahwa gue mau namatin baca Alkitab gue. Bentar lu. Alkitab lu, ya Alkitab. Ya Alkitab gue. Sebutin aja mereknya. Ya langsung aja sebut Al-Quran. Ya kalau Alkitab punya gue jadi ambil dong. Oke. Tajil oke lah. Telur Pascal udah ganti Kinder Joy nggak apa-apa. Lu boleh war takjil, gue nggak boleh war Injil. Sekarang gini guys, coba kita open. Ya udah nggak usah bahas. Jadi gue tuh rencananya pengen namatin nih. Al-Quran. Tapi bukan baca Arabnya, subtitlenya. Karena jujur kalau gue baca Arabnya, gue bisa bacanya, cuma gue nggak tahu artinya, makanya gue baca subtitlenya. Karena plotnya tuh terlalu loncat-loncat menurut gue ya. Siapa nih? Al-Quran. Nah, lu coba baca Alkitab berarti. Nah, lu melakukan hal-hal yang di luar. Plotnya ini nyambung semua. Apanya? Alkitab. Nyambung. Oh, ya? Nyambung. Dari awal kejadian aja kejadian 1 itu Tuhan menciptakan terang dan gelap. Anjay, Tuhan menciptakan loh, kalau Al-Quran nyambung, cuma partnya tuh dibagi-bagi. Ya, jadi karena ada beberapa bagian yang loncat tuh, jadi kayak satu surat tuh. Tapi ada yang loncat di Alkitab bahwa umur Tuhan Yesus umur 14 sampai ke yang tiba-tiba loncat aja. Ada diceritain di Alkitab tuh Tuhan Yesus sampai umur 14 kalau nggak salah. Nah 14 ke 20 berapa itu nggak diceritain. Nah itu yang hilang. Ada part yang hilang. Ada part yang hilang. Gue mau ngejokes tapi pinggir jurang nggak cerita. Pinggir jurang banget. Kalian jangan ngeri. Soalnya diupload nih guys. Jadi ya karena plotnya kayak loncat-loncat gitu, jadi bahkan satu surat pun gue harus baca berulang-ulang. Jadinya tuh biar penafsirannya juga banyak. Biar gue tadinya kan gue mau namatin, akhirnya gue balik lagi. Emang kalau namatin harus ngerti? Kan namatin baca juga bisa. Betul, tapi kayak nggak ada esensinya. Iya, aja sebenarnya menurut gue ya. Harfiahnya malah lu tahu artinya, maknanya daripada baca doang. Kalau baca doang mah ya udah baca aja terus sampai akhir. Terus Cuma gue pengen paham gitu bener-bener. Jadi akhirnya gue ulang lagi satu surat juga. Bahkan masih surat yang kedua gue tuh. Tapi gue tuh ada fun fact tuh. Lu udah bisa nggak surat yang bisa. pertama? Apa? Gue tuh baca bisa. Kan gue kemarin taruh di Spotify pakai itu. Apa surat yang pertama? Al-Baqarah. Oke, udah tahu kan agamanya apa? Gue bisikin boleh nggak? Bukan ya? Oh iya, pertama banget itu mah. oh itu pertama. Itu mah intro aja, nggak masuk gitu. Nggak masuk itu mah. Tapi gue ada fun fact lah pas lebaran ini. Gue tuh setiap jam 2:30 pagi pasti bangun. Oke. Bukan karena berisik, bukan. Tapi bangun aja. Gue tuh sampai gue nggak tahu selama puasa ini pasti bangun gue. Gue tuh sampai terakhir kemarin bangun. Sorry. Ini lagi pas puasa kan? Ini bawa alkoholnya bisa. Enggak, terakhir gue kebangun tuh kan semalam kan. Terus sorry banget. Nah, maaf banget ini. Terakhir gue kebangun kan kemarin. Itu gue sampai berpikir gini loh. Please atulah. Lu tahu kan gue nggak pernah sahur. Ngapain gue bangun jam segini? Oke, Andre menghilangkan. Iya. Si paling puasa. Mundur tadi. itu malaikat lo yang sebelah kiri semua saing deh itu dia kudu nyatet dia logbook. Lu bayangin satu tetes aja 40 hari, Cok.
belum diteguk. Kumur-kumur biar Abdul. Iya. Goblok.